Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Subhanallah. Para saudara-saudara yang Allah, pada malam hari ini kita wajib bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmatnya yang sampai detik ini alhamdulillah kita berikan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan kembali rutinitas kita yaitu ta'lim yang tentunya sudah sama-sama kita niatkan kita bahwa hadirnya kita di tempat ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tentunya harapan kita apa yang kita laksanakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita melanjut kepada pelajaran ini, mari sama-sama kita awali dengan baca Al-Quran. Nah, hari ini Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hari ini yang kita bahas halaman 23. Faslun wa sholatul kusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa sholatul kusufi sunnatun mu'akkadatun Bain fatat lam tuqda wa yusalli li kusufi syamsi wa khusufil qamari rak'ataini fi kulli rak'atin qiyamani yutilul qira'ata fihima wa ruku'ani yutilu tasbiha fihima dunas sujudi wa yakhtubu ba'daha khutbataini wa yusiru fi kusufi syamsi wa yajharu fi khusufil qamari. Faslun, ini satu pasal. Wa sholatul kusufi, adapun sholat kusuf. Kusuf itu sholat gerhana. Sunnatun mu'akkadatun, hukumnya sunnah mu'akkadah. Fa'in fatat, kalau apabila tidak bisa dilaksanakan atau repot karena sulit mengerjakannya, lam tuqda, itu tidak perlu diqadha. Wa yusalli, dan salat seorang itu di kusuf syamsi, karena gerhana matahari, wa khusufil qamari, dan gerhana bulan.
rakaat ini dilaksanakan dengan 2 rakaat. Para hadirin sekalian, pelajaran fikih kita malam ini yaitu akan membahas tentang sholat gerhana. Apakah itu gerhana matahari atau gerhana bulan? Gerhana matahari disebutnya kusuf, pakai kaf, kusuf. Kalau gerhana bulan disebutnya khusuf. Yang beda, kusuf buat matahari, khusuf buat bulan. Kusuf dan khusuf. Salat gerhana baik matahari maupun gerhana bulan itu hukumnya sunnatun muakkadatun. Sunnah muakkad artinya sunnah yang dipentingkan. Pentingnya seberapa penting? Pentingnya salat kusuf dan khusuf ini di atas di 75%, hampir mendekati wajib. Yang sebut muakkad itu dikuatkan, dipentingkan, tinggal sedikit lagi masuk pada wajib. Itu namanya muakkadah. Kalau yang ghair muakkadah itu 50%. Ya, kayak sholat qobliyah ba'diyah pun ada yang muakkad, ada yang ghair muakkad. Yang muakkad yang dipentingkan, yang dikuatkan itu 12 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu yang ghair, itu yang muakkad. Nah, selain yang 12 itu tadi dimasukkannya ke dalam yang ghair muakkad, seperti qobliyah asar 4 rakaat, qobliyah isya 2 rakaat, qobliyah maghrib 2 rakaat, itu yang ghair muakkad. Dan banyak lagi sholat-sholat sunnah yang lain yang hukumnya sunnah muakkad, termasuk sholat malam atau sholat tahajud yang mulai itu pun sunnahnya muakkad. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dasar hukum atau dasar perintah sholat gerhana ini ada dalam satu hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana Nabi mengatakan, inna syamsa wal qamara la yaksifani li mauti ahadin wala li hayati walakinnahuma ayatani min ayatillahi ta'ala fa idza ra'aitumuhuma faqumu wa shallu. Ini dasar hadisnya bahwa sholat gerhana itu disunahkan atau hukumnya sunnah muakkad. Nabi mengatakan inna syamsa wal qamar, sesungguhnya gerhana bulan matahari dan gerhana bulan, layak sifani, itu bukan karena limautin, ada yang mati, wala lihayatin, dan juga bukan karena yang hidup. Ketika terjadi gerhana matahari atau terjadi gerhana bulan, itu bukan karena ada yang meninggal atau bukan karena yang lahir, tapi walakinnahuma ayatani, terjadinya gerhana matahari atau bulan itu semata-mata tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walakinnaha ayatani min ayatillah, daripada ayat-ayat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, fa idza ra'aitumuhuma, apabila kalian melihat gerhana matahari dan bulan, faqumu, maka berdirilah,
wasallu dan sholatlah. Ya, itu kalau terjadi gerhana matahari bulan, bukan karena ada yang mati, bukan juga karena yang lahiran, tapi ternyata gerhana matahari terjadi karena memang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita lihat ada gerhana matahari, kata Rasul, sholatlah. Kalau kalian lihat ada gerhana bulan, maka sholatlah. Aku mau sholat. Ini dasar daripada perintah sholat gerhana matahari dan bulan. Kita baca surat Yasin. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Itu ayat menandakan bahwa matahari, wasyamsu tajri, mengapa matahari itu berjalan, beredar pada masing-masing porosnya. Itu sudah jadi ketentuan Allah, takdirul aziz. Sama juga bulan wal qamar, dan selanjutnya bulan pun berjalan atau beredar masing-masing pada jalurnya. Di jalurnya matahari beda dengan jalurnya bulan, masing-masing punya jalannya. Kalau ibarat kereta, masing-masing ada relnya. Kalau mobil ibaratnya masing-masing ada jalannya, nggak tabrakan kan. Jadi kalau terjadi gerhana bulan, bukan berarti matahari dan bulan tabrakan, bukan. Kalau tabrakan, wow, kiamat, hancur kalau tabrakan. Jangankan tabrakan antara matahari dan bulan, yang lebih kecil dari matahari tabrakan, istilahnya kayak meteor atau benda angkasa lagi, bintang-bintang, miliaran bintang, itu kan masing-masing juga ada jalannya masing-masing. Jangankan tabrakan, berhenti aja sebentar, berhenti nih, nggak jalan, tabrakan juga ujungnya kiamat terjadi. Planet-planet, galaksi-galaksi yang ada di udara itu masing-masing punya jalannya, punya jalurnya masing-masing. Gitu. Kalau seandainya Allah berhentiin satu saja, udah akhirnya terburu-turukan, maka terjadilah kiamat. Apalagi matahari dan bulan. Jadi ketika terjadi gerhana matahari bulan, bukan berarti matahari bulan nyadu bersatu, tapi ininya aja benar, sinarnya cuman berbarengan gitu, mendekat. Seakan-akan kalau gerhana matahari tertutup, jadi gelap, nggak ada cahayanya. Kalau gerhana bulan, seakan-akan bulan tertutup oleh matahari, jadi nggak kelihatan cahayanya. Maka kalau kita lihat gerhana matahari itu terjadi malam siang hari, apakah jam 9, jam 10 itu gelap, karena memang cahaya matahari tertutup dengan bulan. Begitu pula dengan bulan kemarin tuh, pas banget tanggal kemarin tanggal 15, pas bulan purnama terjadi gerhana bulan. Jam berapa ya? Nggak ngeliat tuh, tidur. Jam 2, jam 12.30, ya malam. Kayaknya nggak ada yang sholat ya. Kayaknya nggak ada yang sholat, lihat juga enggak gitu. Dan enak-enak aja tidur jam 12. Itu kemarin tuh pas malam tanggal 15-nya, padahal nggak terjadi bulan purnama disebutnya. Itu kemarin terjadi gerhana bulan. Cuma kenapa kita ngelihat gelap, sebetulnya gelap pada jam 12 atau setengah satuan ya. Terjadi cahayanya tertutup. Itu pun terjadi nggak lama, ada yang cuma setengah jam dan sebagainya. Puncak terjadinya nggak lama. Nah itu namanya gerhana, baik matahari maupun gerhana. Fa'in patat lam tubdor, kayak tadi nih. Kalau seandainya memang sulit kita kerjain, repot untuk mengerjakannya, lam tubdor, nggak perlu dibodohin.
Kemarin nih kita kan nggak tahu jam 12.30 kita sedang sibuk-sibuknya malam itu. Sibuk apa ya? Tidur kan. Jadi kalau kita nggak kerjain gimana? Apa kita ngorok lampu nggak usah sampai ngodok-ngodokin gitu. Nggak usah dikerjain setelahnya. Kalau memang repot atau sibuk nggak bisa mengerjakan. Walaupun tadi dikatakan sunnah muakkadah. Fa in fatat lam tuqduh. Dan kalaupun kita mau melaksanakan, seperti apa melaksanakannya? Ya, seandainya nanti terjadi lagi gerhana matahari atau terjadi lagi gerhana bulan, ini jarang-jarang terjadi ya. Nggak setiap sebulan sekali, nggak setiap tahun sekali terjadinya. Ya nggak tahu di berapa tahun sekali atau berapa bulan sekali. Kalaupun kita mau jalankan sholat kusuf, gimana caranya? Beda dengan sholat sunnah yang lain. Bedanya gimana? Wa yusolli li kusufis syamsi wa kusufil qamari rak'ataini. Sholat gerhana matahari atau gerhana bulan itu dijalankan dan dilaksanakannya dengan 2 rakaat. Jadi cuma 2 rakaat, jangan lebih dari 2 rakaat. Di kulli rakaatin qiyamani, setiap 1 rakaatnya 2 kali diri. Yutilul qira'ata bihima, yang dipanjangkan bacaannya dalam 2 kali diri itu. 1 rakaatnya 2 kali diri, 2 kali ruku. Dan bacaan suratnya disunahkan yang panjang baca suratnya. Salatnya gini. Sholli sunnatan kunit kusyufis samsi lillahi ta'ala. Saya niat salat gerhana matahari karena Allah Ta'ala. Biasa baca doa iftitah, baca Fatihah, Al-Fatihah, baca surat. Nah, suratnya ini disunahkan yang panjang ayatnya atau yang banyak ayatnya. Jangan kuliah kependekan, apalagi kalau cuma 3 ayat doang. Ya amma yatasalun misalnya, wan naziati gharqa, itu 2 rakaat, 1 rakaat itu sambungin. Pokoknya yang penting banyak panjang suratnya. Beda baca surat ruku biasa subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim, dan rukunya pun yutilus tasbihnya yang banyak, yang biasanya cuma 3 kali tasbihnya. Kalau sholat gerhana jangan cuma 3, yang banyak baca tasbihnya. Berapa? 11. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim, sampai 11 kali. Dan jangan buru-buru. Terus bangun dari ruku, tidak lagi. Ideal baca Fatihah lagi. Fatihah lagi seperti yang pertama, surat lagi, suratnya yang panjang lagi. Tadi kalau yang pertama baca surat amma yatasalun, yang keduanya baca wan naziati gharqa, kira-kira begitu. Beres baca surat kedua baru sujud, ya. Jadi 2 rakaat yang setiap 1 rakaatnya 2 kali berdiri, dan rukunya itu dibaca tasbihnya dengan tasbih yang panjang atau yang lama. Surat ruku, tidak surat lagi, ruku lagi, udah lewat ya, langsung sujud. Rukunya 2 kali ya. Qiyamani wa ruku'ani, ruku'ani, rukunya 2 kali.
baru nanti setelah diri baru sujud. Bihima duna sujud, kalau sujud nggak usah panjang-panjang tasbihnya. Kalau sujudnya mah nggak usah sampai 11 tasbih, cukup 3 saja. Itu praktek daripada sholat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Jadi beda dengan sholat sunnah yang biasa. Kalau sunat biasa mah rukunya cuma sekali, tidaknya sekali, ini 2 kali. Ya, dirinya 2 kali, tidaknya sesujudnya baru sujud. Kemudian selesai daripada sholat gerhana itu, apalagi yang harus dijalani? Wa yakhtubu ba'daha. Diteruskan setelah sholat selesai dengan khutbah. Ba'daha, setelah sholat. Jadi setelah selesai sholat sambung dengan khutbah. Khutbahnya pun khutbah ini 2 kali khutbah seperti khutbah sholat Jumat. Ya, khutbahnya sama dengan khutbah sholat Jumat. Gimana sholat Jumat? Ya gitu, sama, rukun syaratnya sama. Ya, baca hamdalah, baca sholawat, wasiat, taqwa dan lain sebagainya. Khutbahnya sama dengan khutbah sholat sholat Jumat. Wa yusiru bi khusufi syamsi. Kalau sholat gerhana matahari itu dengan suara yang pelan, nggak usah keras-keras. Tapi wa yahru bi khusufil qamri. Kalau sholat gerhana bulan boleh dikeraskan suaranya. Kenapa? Karena siang, gerhana matahari kan siang, di suaranya nggak harus dengan keras gitu. Pelan juga nggak pelan banget gitu. Kalau pelan banget orang nggak ada yang dengar gitu. Khutbahnya pelan, bukan bukan begitu artinya. Tetap suaranya keluar, tapi jangan terlalu. Nah, sholat juga begitu ya. Bedain antara sholat malam dengan sholat siang. Kalau malam kan sunnahnya memang keras, kayak maghrib, isya, subuh kan sunnahnya keras. Johor, asar pelan. Sama sholat gerhana pun, kalau gerhana matahari pelan, gerhana bulan keras suaranya. Walaupun siang, walaupun pelan, tapi jangan terlalu pelan juga, karena berjamaah, kecuali sendirian. Kalau sendirian bisa jadi pelan, kalau berjamaah tetap harus keras juga. Apalagi di masjid, masjidnya penuh lagi, nggak pakai speaker, siapa yang dengerin? Nggak ada suaranya, tetap biasa saja seperti hari Jumat aja. Nggak beda dengan sholat Jumat atau khutbah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah berkaitan dengan sholat gerhana. Jadi gerhana yang terjadinya gerhana matahari, terjadinya gerhana bulan, ini adalah merupakan memang tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada pikiran, oh ini ada yang mati berarti ada gerhana, ini ada yang lahir berarti ada gerhana. Bukan karena itu. Karena dulu zaman jahiliyah sebutnya, apalagi ketika salah satu anak Nabi, anak Rasul yang meninggal dunia, jadi fitnah ini gara-gara meninggal anak Nabi ini, jadi terjadi gerhana. Awalnya di situ. Padahal kata Nabi, bukan karena kematian anak saya. Terjadi gerhana ini bukan karena meninggalnya anak saya, bukan karena ada yang lahir juga, tapi ini semata-mata memang sudah jadi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara tentang kekuasaan Allah, semua ayat Allah ini adalah kekuasaan Allah. Ya, langit kekuasaan Allah, adanya bintang kekuasaan Allah, adanya bulan, matahari, semua kekuasaan Allah. Ya, adanya bumi kekuasaan Allah, adanya kita manusia, ini kekuasaan Allah semua.
Jadi bukan karena gara-gara ada yang meninggal, bukan. Memang Allah takdirkan, Allah terjadi harus ya terjadi gerhana matahari dan bulan. Betul-betul memang kuasa Allah Subhanahu wa taala yang ketika kita melihat kekuasaan Allah terjadi, disitulah yang harus dijadikan bahan renungan atau bahan pikiran kita. Seperti kita melihat ke atas ada langit. Langit itu pun kekuasaan Allah. Dan kita ketika melihat langit bukan hanya kita lihat langit begitu, bukan, tapi kita harus jadikan pikiran, bahan renungan kita. Kita renungkan ciptaan Allah yang namanya langit itu. Pada kita itu ingatkan subhanallah, begitu sempurnanya Allah ciptakan langit, luas membentang, tebal, dan Allah ciptakan langit itu tidak ada yang cacat sekecil apapun, sempurna sesempurna mungkin. Dan begitu kita renungkan lagi, renungkan Allah, ini langit ada di atas, tapi kita lihat di pinggir-pinggirnya nggak ada tiangnya satupun. Nggak ada kan? Ada nggak tiang langit? Nggak ada tiangnya satupun, tapi bisa di atas. Kok nggak jatuh ke bawah? Kalau menurut logika kita, setiap ada di atas, kalau nggak ada tiang menyangganya pasti jatuh ke bawah. Tapi ini kenapa langit begitu luasnya, tebalnya 7 lagi di atas, tapi nggak ada tiang, tapi ada di atas. Nah inilah kekuasaan Allah. Kalau kita lihat, renungkan lagi, akhirnya kata kita gini, ya Allah, benar ya Allah, Engkau yang maha gagah, Engkau yang maha sempurna, Engkau yang maha hebat. Pantas manusia disuruh ibadah kepada Allah, pantas manusia suruh beriman kepada Allah, pantas manusia suruh taat kepada Allah, karena Allah yang maha hebat. Nggak ada manusia yang hebat, nggak ada manusia yang gagah, nggak ada manusia yang pintar, semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu hasil merenungkan kekuasaan Allah. Makanya kata Nabi, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Pikirkanlah oleh kamu ciptaan-ciptaan Allah, dan jangan sekali-kali memikirkan tentang zat Allah. Dan Allah jangan dipikirin, gitu saja. Kenapa? Otak kita, pikiran kita nggak akan kuat memikirkan zat Allah. Tapi kalau yang harus kita pikirin adalah makhluk-makhluk ciptaannya, langit, matahari, bintang, bulan. Itulah yang harus kita renungkan. Dengan hasil merenungkan, memikirkan tentang makhluk Allah, timbul nantinya keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya mengakui seyakin-yakinnya bahwa ternyata yang hebat cuma Engkau ya Allah. Ternyata yang gagah cuma Engkau ya Allah. Bayangin langit yang Allah ciptakan tanpa tiang dan tanpa bantuan siapa. Allah bikin langit, kita nggak perlu bantuan siapapun. Segitu luasnya, segitu tebalnya, segitu tingginya, nggak membutuhkan bantuan malaikat, apalagi enggak. Itulah tanda Allah Jabbar, Allah Maha Gagah, Allah Qahhar, Maha Dahsyat, dan lain sebagainya. Ini namanya tanda-tanda kekuasaan Allah yang memang harus bahkan kita manfaatkan sedikit banyak waktu kita untuk memikirkan tentang kekuasaan Allah. Terjadinya gerhana kekuasaan Allah, kita pikirkan kok bisa, masya Allah, langit apa, matahari, bulan saja begitu dan sebagainya. Nah kalau itu kan jarang terjadi tuh. Nah sekarang yang setiap hari terjadi, kekuasaan Allah yang setiap hari terjadi, itu yang kita pikirkan sekarang. Adanya lihat langit, lihat lagi ke bawah ada bumi. Bumi pun kekuasaan Allah. Kita renungkan lagi, kita pikirkanlah lagi, itu Allah ciptakan bumi. Subhanallah.
di bumi ini bisa tumbuh ternyata yang menumbuhkan tumbuhan di bumi ini lagi-lagi Allah. Nggak ada manusia yang bisa menumbuhkan tumbuhan. Yang menumbuhkan tumbuhan Allah. Manusia mah cuma menanam, tapi tetap yang numbuhin Allah. Kita mah cuma nanam doang, potong singkong atau potong belum tanam doang. Itu yang numbuhin siapa? Allah. Yang mungkin besar Allah, yang ngasih ubinya Allah. Subhanallah, Allah semua. Makanya kalau ada petani kadang-kadang nanam singkong tuh ada 100 batang ditanam, 100 batang ditanam. Itu biasanya ada saja, walaupun batangnya sama, batang potongnya sama, emang semua sama, tapi ada 1-2 yang tidak tumbuh. Dari 100 itu ada 1-2 batang yang nggak tumbuh. Memang Allah tidak kehendaki itu tuh nggak tumbuh. Kalau ukuran akal kita kan harusnya tumbuh semua. Tempatnya sama, tanahnya sama, batangnya sama, diambil dari tanah yang sama. Loh, kenapa ini tumbuh ini enggak? Gitu. Kenapa ini tumbuh ini enggak? Ya ini bukti nyata yang menanam, yang menumbuhkan tumbuhan Allah, bukan petani. Kadang-kadang petani rada sombong juga. Wah, singkong gua tumbuh bagus ya. Coba kalau gua nggak tanam nggak tumbuh, nah seakan-akan dia menumbuhkan. Sama dengan yang mematikan. Itu kenapa nggak tumbuh mati? Ya memang Allah matikan, bukan mati sendiri. Ada yang mematikan. Makanya sebut Allah itu Hayyun wa Yamut, yang menghidupkan dan yang mematikan. Yang siap yang mati pasti ada yang matikannya. Siapa? Allah. Setiap yang hidup, tapi ada setiap yang hidup karena ada yang menghidupkannya. Siapa? Allah. Enggak ada orang hidup sendiri, main hidup aja enggak, atau mati sendiri enggak, ada yang mematikannya. Yang hidup dihidupkan oleh Allah, yang mati dimatikan oleh Allah. Kadang-kadang orang ngomong enak aja, nggak sadar. Ada yang nanya tetangganya, itu di samping rumah bapak ada pohon jambu. Iya, saya ingat tanam. Kok bisa tumbuh? Iya, tumbuh sendiri. Tumbuh sendiri. Nah, enak aja bilang tumbuh sendiri. Ada yang menumbuhkan. Siapa? Allah. Dia nggak sadar, nggak bisa tumbuh sendiri. Pasti ada yang menumbuhkan. Yang menumbuhkannya Allah, walaupun nggak ditanam oleh manusia. Bagi Allah gampang. Nggak ditanam pun kalau mau tumbuh ya tumbuh. Bahkan kebanyakan malah pohonan itu banyak yang nggak ditanam tapi tumbuh. Banyak yang nggak ditanam tapi tumbuh. Ini bukti Allah yang menumbuhkan. Nah, tanam liar katanya. Itu Allah tetap yang menumbuhkan. 2 tahun kemudian itu pohon jambu mati. Nanya lagi tetangganya, itu pun jambu mati. Iya, mati sendiri. Mati sendiri. Ada yang matiin Allah maksudnya. Jangan bilang mati sendiri. Ada yang matiin gitu. Itu masalah kata-kata. Takutnya gara-gara omongan itu jadi meleset keyakinan kita, meleset keimanan kita. Gitu. Makanya menanamkan keyakinan hati itu harus betul-betul kita tanam yang kuat gitu. Ini kaitannya dengan masalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang ada di alam semesta ini atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Benda yang besar, benda yang kecil, semua atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan kekuasaannya lah semua bisa terjadi, walaupun menurut manusia mustahil, tapi menurut Allah
tidak ada yang mustahil ya. Ada yang mustahil bagi Allah, bisa aja. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah menghendaki satu perkara, Allah bilang kun fayakun. Ada maka terjadi, maka terjadi. Allah tuh nggak ada yang mustahil bagi Allah, bisa saja. Walaupun akal manusia nggak ngerti, nggak paham. Inilah sebutnya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita ulangi tentang masalah sholat sunnah. Yang dipentingkan adalah sholat gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Kalau memang kita bisa ada kesempatan waktu untuk melaksanakannya, maka laksanakannya. Tapi kalau memang tidak memungkinkan untuk kita jalankan, itu nggak perlu dikodok atau nggak perlu diulang lagi. Pain kata lam tukko. Dan caranya sholat kusuf itu yaitu dengan 2 rakaat, setiap satu rakaatnya 2 kali ruku dan 2 kali i'tidal. Dan bacaannya pun disunahkan yang panjang-panjang ayatnya. Begitu pula sujud rukunya, tasbihnya pun yang panjang-panjang. Setelah itu baru khutbahnya pun sama dengan khutbah Jumat. Kalau Jumat kan khutbahnya enggak lama gitu ya. Ya sama khutbah Idul Adha, kusuf pun enggak usah lama-lama. Apalagi lagi terjadi gerhana, khutbah lama banget lagi. Ya, biasa aja. Khutbah itu paling lama 15 menit. Itu bukan 2 khutbah. 2 kali khutbah paling lama 15 menit. Yang sudah kita bahas pada bab tentang sholat Jum'ah ya. Ketika kita bertugas sebagai seorang khatib, itu harus lihat situasi kondisi jamaah. Kalau memang khutbahnya lama gitu kan, nanti jamaahnya ada yang terganggu kerjaannya. Harusnya sudah masuk karena khutbah belum selesai, jadi lambat itu. Domain mau bosnya dan dulu soal Jumat ngomong banget, wah kalau tiap Jumat begini gue berhentiin lo, wah kan repot jadinya. Nih ya, kalau jadi PHK repot gara-gara sholat Jumat tuh. Kenapa? Khutbahnya lama, 1 jam, masya Allah, 1 jam. Biar nganggur enak, biar gak ada pekerjaan enak. Kenapa enaknya? Tidur lumayan 1 jam ya. Kalau yang sibuk kerja, nah itu jadi melihat situasi keadaan jamaah. Kayak saya kadang-kadang setiap khutbah di daerah yang tempat sibuk, sebelumnya dipesan dulu sama DKM khutbahnya yang lama ya. Emang kenapa? Ada turnamen. Kalau di golok kan begitu. Terus yang golok dia siap paus. Itu baru sampai langsung mesen tuh panitia. Itu yang lama, emang kenapa? Lagi turnamen. Ya Allah, banyak angkatan. Iya, gue mah nggak pernah lama udah. Yang akan dipesan nggak dipesan gue nggak akan lama tuh. Ngapain lama-lama khutbahnya? Apalagi orang sibuk kayak mereka gitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja mungkin pelajaran kita karena berkaitan dengan soal gerhana bulan dan gerhana matahari. Wallahu a'lam. Tanyakan boleh. Ya. Pas terjadi gerhananya, Abdulnya bacakan cari Abdul. Kalau kan suka ada berita tuh terjadi gerhana matahari jam 9.10 menit. Nah gitu pas jam 9 menit itu laksanakan salat gerhana. Dan sedang terjadinya, sedang puncaknya lah misalnya. Jangan sebelumnya atau setelahnya.
Kalau mau cari afdolnya di pas terjadi. Pas sholatnya gitu. Ya? Pas momen sholatnya ya. Iya. Setelah sholatnya misalkan di sholat kan khotbah. Sholat sih mungkin nggak lama, mungkin 10-15 menit loh. Itu khotbahnya taruhlah 20 menit. Kalau khotbah itu selesai setelah saat khotbah berjalan tapi karena sudah selesai, itu nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, yang penting sholat begitu kita sholat gerhana sedang terjadinya, walaupun nanti gerhana sudah selesai, kita khutbah belum selesai, terusin aja khutbahnya. Yang penting melaksanakan sholatnya pas pada gerhana, puncaknya lah bahasanya. Kalau puncaknya jam 9, ya udah salatnya jam 9. Lagi sholat, udahan tuh gerhana, karena memang sebentar, cuma 5 menit atau 10 menit. Khutbah belum selesai, ya terusin khutbahnya, jangan berhenti. Gerhana udahan nih, salat udahnya. Nggak bisa. Kalau lagi sholat ya enggak lah, karena ada jamnya, ada waktunya. Ya, yang kita lihat waktunya, kan banyak berita jam sekian puncaknya, ya udah kita sholat, nggak usah ngeliat, nggak harus ngeliat terjadinya. Ini kalau sholat Jumat itu kan dianjurkan di masjid jami, di tempat memang masjid jami, jadi bukan masjid atau kalau untuk sholat gerhana seperti itu. Sholat gerhana mah bebas, nggak mesti di masjid jami, di musola juga bisa, yang nggak pakai Jumat bisa, di lapangan bisa, bebas tempatnya, nggak mesti harus di masjid jami, karena memang kan jarang-jarang, jadi nggak ditentuin tempatnya. Mau di musola boleh, di masjid apalagi, atau di lapangan. Kalau terjadi gerhana matahari jam 9 kan enak di lapangan lah, sambil jemur. Sambil ngelihat bisa ya, sambil ngelihat ya, ini khutbah kita ngelihat itu di lapangan gitu ya. Jadi nggak ditentukan tempatnya, boleh bebas di mana saja. Nggak ada mesti harus 40, nggak, bebas. Mungkin sendiri juga bisa. Nah, ya nggak apa-apa sendirian. Dengan keluarga misalnya, boleh. Kita jadi imamnya, kita jadi khotibnya, anak istri kita ya jamaahnya, boleh. Nggak mesti harus berjamaah banyak orang. Bebas gerhana matahari maupun bulan. Asal jangan kayak orang-orang dulu. Orang-orang dulu, saya masih waktu kecil tuh pernah terjadi gerhana matahari itu, disuruh pada suruh pada lari di bawah apa namanya, di kolong gitu kan, lari ke kolong. Bukan begitu orang dulu juga ya, lari suruh masuk ke kolong. Ngapain ke kolong? Sholat malah ke kolong katanya. Orang dulu begitu, belum tahu syariat. Kalau zaman sekarang anak-anak udah nggak ngerti lah. Ngapain malah kolongnya udah nggak ada sekarang. Dulu banyak kolong dulu ya, rumah-rumah panggung. Sekarang udah nggak ada rumah panggungnya. Dulu banyak rumah panggung. Tahu itu kenapa begitu tuh? Ada apa gitu? Itu orang dulu. Sekarang udah nggak ada. Sama dengan isu tadi, isunya meninggal, ada yang meninggal, terjadi gerhana gara-gara mengganggu. Ada lagi? Khusuf ya, kalau matahari khusuf, kalau bulan khusuf.
Bedain kaf dengan kho. Nyebutnya kusuf dan khusuf. Kalau nggak ada lagi, nanti selanjutnya sholatul istisqa. Kalau minta hujan. Yang kalau pengen banjir, kalau banjir sholat istisqa ya. Terus panjang nih doanya. Iya. Nah, syarat-syaratnya panjang ya. Insyaallah nantilah kita lanjutkan bahasan. Wallahu a'lam. Subhanallah ya Maulana ya Allah sallallahu alaihi Muhammadin fil awwalin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wa wasi'an fid dini wa dunya wal akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma yassir wa la tu'assir wa akhtim lana bil khair. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.